Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar? Sobat sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, kita ketemu lagi dalam acara membaca kitab Riyadhus Shalihin ya, atau syarahnya Ruhun Waroyahin. Ya, baik, sudah lama berapa minggu kita tidak rekaman. Ya, insya Allah, saudara sekalian, kita melanjutkan ya kajian yang kemarin. Kita masih dalam bab taubat ya. Kemarin kita sudah sampai bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tangannya lebar-lebar di malam hari bagi hambanya yang bermaksiat di siang hari. Dan Allah membuka tangannya lebar-lebar di siang hari bagi hambanya yang bermaksiat di malam hari itu. Betapa Allah sangat welcome ya, sangat menerima kepada hamba-hambanya. Jadi tidak ada istilah pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ini. Jadi kecuali yang akan kita bahas ini, saudara sekalian, itu ada pengecualian ya. Tapi dalam kondisi normal Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu taubatnya. Nah ini dia, mantap ini. Ayo jangan tunggu pintu taubat ditutup. Nah, ini keren sekali ya. Jadi mumpung masih terbuka saudara sekalian, kita segera melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ditutup trek jeglek gitu. Nah, sudah kita nggak bisa apa-apa. Dan penyesalan di waktu itu, di saat pintu taubat telah ditutup. Terus nanti kita sampaikan tentang apa itu iman ikhtiari dan iman ittirori. Wah, ini dia. Ikhtiari dan ittirori. Baik sobat sekalian, kita melanjutkan ini ya. Kita melanjutkan ke hadis yang ke-17 dari bab taubat ini. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba, siapa yang bertaubat qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ini ya. Artinya sebelum matahari terbit dari barat. Taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi sobat sekalian, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat. Jadi mumpung matahari masih terbit dari timur ya. Alhamdulillah kita saat ini matahari masih terbit dari timur, maka sobat sekalian ya bertaubat. Kita banyak melakukan dosa ya, dosa mulut, dosa mata, dosa tangan, dosa hati, dosa macam-macam. Dosa aktivitas kita sehari-hari, siang dan malam. Nah, maka kita segera benahi diri, introspeksi diri, bertaubat. Maka Allah akan menerima taubat kita sebelum, nah ini dia, sebelum matahari terbit dari barat. Karena ketika matahari terbit dari barat, maka tertutup sudah pintu taubat. Ini hadis yang pertama, sahabat sekalian, kita melihat ya berapa poin dari hadis itu. Satu, min syuruti taubah an taqwa fi waqti syar'i al-am. Ya, maka salah satu syarat taubat itu diterima adalah pertaubatan itu dilakukan pada waktu yang syar'i secara umum ya. Ya, kapan itu? Ya, di saat-saat sekarang ini. Sebelum tadi, contohnya sebelum matahari terbit dari barat, dan sebelum nanti kita lihat ya. Hadisi la tangkoti taubatu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Ini dia. Tidak akan terputus taubat
sampai matahari terbit dari barat. Nah, Rawahu Ahmad, karena biasanya matahari terbit dari timur. Nah, itu. Kenapa demikian? Sobat sekalian, yang kedua, tulu'us syamsi min maghribiha min asyratis sa'al kubra. Kenapa dengan matahari terbit dari barat? Karena di saat matahari terbit dari barat, itu adalah tanda-tanda akan terjadinya kiamat besar. Min asyrati, di antara syarat terjadinya kiamat besar itu adalah terbitnya matahari dari barat. Nah, kalau tanda kiamat itu sudah datang, matahari terbit dari barat, mesti manusia pada insaf semuanya kan. Wah, ini kenapa matahari terbit dari barat? Jangan-jangan ini. Jadi orang-orang yang tidak mengakui adanya hari kiamat pun di saat dia melihat matahari terbit dari barat, maka hatinya juga akan ketakutan ya. Mukanya akan pucat, akan ketar-ketir rasanya itu. Jadi orang yang tidak beriman pun saudara sekalian, di saat melihat matahari terbit dari barat, di saat itu dia akan insaf sadar dan mengakui kesalahannya selama ini. Nah, di saat itu, sahabat sekalian, taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kapan kita taubat? Tadi al-waktu asyari al-am, di waktu yang disyariatkan secara umum. Kapan? Sebelum matahari terbit dari barat tadi. Nah, ini dia. Wa ba'daha la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan. Di saat matahari terbit dari barat sebagai tanda kiamat besar tadi, sobat sekalian, pada saat itu la yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan berguna keimanan seseorang. Karena itu waktu mepet ya, orang sudah melihat kebenaran, orang melihat janji Allah, orang melihat ayat-ayat bukti. Dan di saat itu manusia mesti sadar, mesti mengakui yang tidak beriman, mesti jadi beriman di saat itu. Maka di saat itu layan fa'u, tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna keimanan seseorang di saat itu. Kecuali keimanan yang sudah dia lakukan sebelumnya, kecuali keimanan yang sudah ada pada dirinya sebelum-sebelumnya. Sebelum itu terjadi, dia sudah beriman, itulah iman yang bermanfaat. Au kasabat fi imani khairan, ataupun amalan-amalan baik yang dia lakukan di saat dia beriman sebelum-sebelumnya, itulah yang bermanfaat. Tapi keimanan, keinsafan, kesadaran di saat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sobat sekalian ya, ini harus kita sadari. Maka syari'u wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Memang kita harus bersegera. Taubat itu jangan ditunda ya. Dan nggak usah menunggu matahari terbit dari barat. Ya, mumpung kita juga masih hidup, karena kalau sudah mati, apalagi tidak ada yang tahu pun kapan ajal kita datang kan. Jadi mumpung masih sehat, mumpung kita masih bisa bisa makan, bisa minum, bisa melihat, bisa berucap, bisa sholat dan sebagainya. Nah, sekarang lah saudara sekalian, sobat sekalian, waktu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia hadis yang pertama tadi. Kemudian kita melihat di hadis yang kedua. Bukan, ini masih lanjutan penjelasan tadi ya. Yang ketiga, tadi 1-2 ya. Ini 1-2. Kemudian yang ketiga, al-imanu an-nabi wal imanul ikhtiyari. Nah, ini dia masuk. Tadi ada iman ikhtiyari dan iman ittiror ya. Maka iman yang bermanfaat itu, saudara sekalian, adalah yang disebut dengan iman al-ikhtiyari. Maksudnya adalah iman
yang atas kesadaran kita sebelum tanda-tanda kiamat tadi datang. Sebelum hakikat itu datang, kita beriman dari sekarang dengan upaya kita ya, upaya mempelajari agama, mengenal agama, kemudian muncul di dalam hati kita ya. Bagi yang non muslim misalnya dia belajar, kemudian dia memahami agama, kemudian dia mengimani Islam ini, itu yang disebut dengan al-iman ikhtiyari, al-ikhtiyari. Jadi ada upaya, ada usaha beriman kepada Allah sebelum tanda-tanda janji Allah tadi datang, dia sudah beriman. Dia berusaha beriman. Beriman kepada Allah yang Esa dan Muhammad sebagai Rasulullah SAW, mengimani kitabnya, melakukan semua kewajiban dan menjauhi larangan sebelum tanda-tanda kebenaran dari Allah turun tadi, seperti matahari terbit dan sebagainya ya, atau tanda-tanda kiamat itu datang. Itulah yang disebut dengan al-iman al-ikhtiyari. Nah, amal imanus sholiru ba'da maji'il ayatil munzirah fa innahu la yanfa. Adapun keimanan yang muncul, keimanan yang lahir setelah datangnya tanda-tanda peringatan tadi, sobat sekalian, seperti tadi itu contohnya ya, tanda-tanda kiamat, matahari terbit dari barat, begitu ya, atau tanda-tanda yang lain yang disebutkan ya, munculnya Dajjal dan sebagainya. Sebelum itu, kalau itu sudah datang, kemudian orang wah ini udah mau kiamat nih gitu kan, terus di saat itu dia beriman, itu tidak ada gunanya saudara sekalian ya. Jadi mumpung itu tadi tanda-tanda kiamat itu belum datang, belum tampak, belum terlihat, di sekarang inilah waktu kita bertobat. Karena kalau udah tanda-tanda kiamat itu datang dan di saat itu kita beriman, itu tidak ada gunanya. Itu namanya al-iman al-ittirori atau imanun ittiroriyun ya. Jadi iman yang darurat, iman yang yang terpaksa ya, iman yang darurat, tertekan, itu ya, iman yang emergensi gitu ya. Bukan iman yang ikhtiari dengan kesadaran, dengan dia belajar, mengkaji, meyakini, tapi tadi iman keterpaksaan ketika dia melihat wah ini ternyata benar begitu ya, kemudian dia beriman, itu namanya ittirori. Jadi iman ittirori tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Yang baik itu adalah al-iman al-ikhtiyari, dasari dengan kesadaran. Jadi iman ittirori ini tidak akan berguna dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala an Fir'aun. Kita melihat ini sobat sekalian ya, contohnya dalam surat Yunus ayat 90 ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun. Ini dia contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra. Kami memberikan kemampuan, kesanggupan kepada Bani Israel untuk melintasi laut. Nah ini dia. Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam waktu itu ya, membelah laut dengan tongkatnya, kemudian diikuti oleh pengikut beliau Bani Israel. Fa'atba'ahum Fir'aun, kemudian Fir'aun pun mengikuti di belakang Nabi Nabi Musa alaihissalam. Wa junuduhu, ya, Fir'aun dan bala tentaranya. Bagi yang wa'adwan, dan mereka untuk apa Fir'aun mengikuti, akan menindas dan menghancurkan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Hatta iza adrogahul gorob. Nah ini dia sobat sekalian. Kemudian di saat Fir'aun datang mengikuti Nabi Musa untuk menghabisi Nabi Musa dan pengikutnya, kemudian laut dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ketika Fir'aun tenggelam, dia tersendak. Dia tidak kuasa melawan ombak laut yang begitu besar. Saudara sekalian ya, sobat sekalian, pola di saat itu, wah ini nggak bisa nih, saya nggak kuasa nih melawan laut ini. Ini ombaknya besar. Siapa yang mampu berenang di tengah lautan? Sobat sekalian, Fir'aun itu hanya manusia biasa yang congkak dan sombong. Di saat dia tahu dia kepepet tadi, dan di saat ajal mendekatinya, dia di dalam keadaan sakaratul maut, kemudian Fir'aun berkata, amantu. Nah ini dia yang bawah ini ya, bisa ini dilihat ya. Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi Banu Israil. Wah, aku beriman kalau begini. Ternyata benar ini. Ternyata aku mengaku-ngaku Tuhan sebagai Tuhan. Menghadapi laut aku nggak mampu. Ini ternyata benar ini Tuhannya Nabi Musa. Kemudian dia berkata, aku beriman bahwa la ilaha illallazi amanat bihi Banu Israil. Bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, ternyata Tuhannya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel itu benar. Dan sekarang aku ternyata sakarat di dalam laut ini, ya terombang-ambing dan tenggelam dan tidak kuasa lagi menghadapi laut ini. Aku sepertinya mau mati ini. Di saat itu Fir'aun sakarat dan dia mengatakan wa ana minal muslimin, aku termasuk orang-orang yang tunduk kepada Tuhannya Musa dan Bani Israel. Tapi sobat sekalian, di saat itu tobatnya Fir'aun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu keimanan Fir'aun di waktu itu adalah iman ittirori. Dia sudah melihat tanda janji Allah, sakarat, datang malaikat Israel mencabut nyawanya. Ya, dia udah sakarat. Jadi keimanannya waktu itu bisa dia melihat tanda kematian. Datang malaikat baru dia beriman, itu tidak bisa. Ya. Jadi iman yang dalam kondisi darurat dibuktikan baru dia beriman, itu tidak bisa. Ya, sama seperti tadi, terbit matahari dari barat, itu sudah hal yang aneh, luar biasa. Berarti kiamat sudah dekat. Di saat itu orang beriman tidak bisa. Kenapa? Karena siapapun mesti beriman waktu itu. Orang yang sakarat pun mesti beriman begitu. Tapi di saat itu iman seorang tidak diterima. Maka sekali lagi sobat sekalian, iman yang benar itu adalah iman ikhtiari. Kita masih sehat. Ya, kita bisa belajar, kita bisa berpikir, kita bisa mencerna, mentadabburi mana yang benar, mana yang salah. Inilah waktunya kita beriman yang sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaranglah kita bertaubat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehari-hari. Jangan sampai iman ataupun taubat kita besok di saat sakarat datang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hubungannya dengan taubat ya. Taubat juga sama. Kalau tadi Fir'aun keislamannya, taubat juga seperti ini. Jadi taubat yang diterima oleh Allah mumpung kita sekarang masih sehat ya, masih bisa bertaubat. Ruh kita belum sampai di tenggorokan, di kerongkongan ya. Ini waktu kita masih terbuka untuk bertaubat. Tapi setelah ruh sampai di kerongkongan, orang tahu itu ajalnya sudah dekat, kemudian dia bertobat, itu tobatnya tidak diterima. Pembunuh, penjudi, pemain perempuan, penguasa yang zalim, yang tidak adil, hakim yang tidak adil, begitu ya, penguasa yang zalim,
khianat dan sebagainya, atau pedagang yang sering curang dan sebagainya, atau para politikus yang melakukan kecurangan dan sebagainya, bertaubatlah sekarang. Nah, karena kalau taubatnya besok di saat ajal datang, di saat roh sudah sampai di kerongkongan, ditolak. Kenapa? Mesti semua orang waktu itu mesti sadar, gitu kan? Dan itu nggak lucu gitu. Itu nggak lucu men, gitu ya. Ya sekarang lah waktunya sobat sekalian. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis ke-18. Wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ya. Berarti ini anaknya Umar bin Khattab, ya, Abdurrahman Abdullah. Qala innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Nah, ini dia sobat sekalian, ya, tadi hubungannya dengan Fir'aun, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaqbalu taubatal abdi, menerima taubat seorang hamba, malam yugorgir, selama hamba itu, selama ruh hamba itu belum sampai di kerongkongannya, sebelum ajal mendekatinya. Yugorgir itu apa ya, sudah sakarat itu. Jadi sebelum sakarat itu datang, sobat sekalian, Allah masih menerima taubat seseorang. Ini di hadis saya dari tadi yang kita singgung di atas. Tapi kalau sakarat datang, roh sudah sampai di sini, kerongkongan orang bertaubat, di situ taubatnya ditolak. Ini dia sobat sekalian, ya. Maka sekali lagi sobat sekalian, kapan kita sekarang, now, gitu ya. Jangan tunda-tunda waktu, tidak ada gunanya. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus bersegera? Karena ajal maut kita tidak tahu kapan datangnya. Maka sekaranglah. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadis hasan, ya. Sobat sekalian, penjelasan hadis ini, hudurul maut wal waktu lajilan la tanfa'u taubah mau. Kedatangan maut, kehadiran maut adalah waktu yang tidak berguna taubat padanya. Jadi di saat sakarat datang, kematian datang, taubat tidak berguna, tidak diterima. Walihaza la budda an taqa'at taubatu fi waqti syar'i al-khos bil amdi qabla huduril ajal, ya. Maka taubat itu kapan? Taubat itulah waktu-waktu yang syar'i. Kapan waktu yang syar'i? Ya sekarang. Mumpung kita masih sehat, masih sadar, masih bisa makan, ya. Atau orang sakit tapi sakitnya belum mendekati ajal, begitu ya. Ya, dan tidak usah menunggu sakit lah, ya. Kita sekarang masih begini, mari kita banyak introspeksi diri. Saya kira itu yang benar, saudara sekalian, ya. Sebelum ajal datang tadi. Kemudian yang kedua, al-iman wal-tirori inda huduril maut la yanfa'u, ya. Baik, di sini disebut lagi iman, al-iman al-tirori tadi, ya. Iman yang kepepet, ya, iman yang emergensi tadi, yang darurat, yang tiba-tiba itu, di saat ajal datang, kehadiran maut itu tidak berguna. Tadi, ya, tidak sudah tertutup, tidak berguna. Li'annahu syahirul maut amamahu. Nah, ini dia penjelasannya juga, sobat sekalian. Kenapa iman intirodi tidak diterima? Karena dia syahirul maut, dia sudah melihat kematian di depannya. Jadi orang yang sombong, ya, apa sih itu, nggak ada itu hari kiamat, tidak itu siksa, tidak ada itu kematian dan sebagainya. Orang yang sombong, orang yang tidak beriman selama ini, di saat dia melihat kematian,
malaikat datang ya mencabut nyawanya dengan marah begitu bagi orang yang tidak beriman, bagi orang pendosa itu. Di saat itu tadi yang orang yang tidak beriman itu melihat itu. Di saat itu dia baru insya nggak boleh, tidak diterima. Lu terlambat begitu. Lu terlambat men. Terlambat ya. Kapan lagi sobat sekalian sekarang. Nah makanya orang sering bilang penyesalan datang kemudian kan. Oke dalam hidup ini bolehlah kita menyesal kemudian. Tapi urusan ini, urusan maksiat segalanya, keimanan ini jangan ditunda-tunda sekarang. Karena salah-salah nanti waktunya tertutup. Nah ini pesan di akhir ya. Fal yah risil mukmin ala ihtinami hayatihi qabla ayyab ja'ahu al-maut. Nah ini dia. Maka hendaklah seorang mukmin menggunakan waktunya ya bersungguh-sungguh untuk menggunakan waktu hidupnya ya wal asri begitu. Gunakanlah waktu detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam untuk kebaikan-kebaikan. Ya bahasanya walaupun kita duduk termenung ya, tapi usahakanlah yang kita menungi gitu. Yang kita termenungi itu yang bagus-bagus kita. Menghayal misalnya, tapi yang dihayalkan yang bagus-bagus. Paling tidak begitu. Ya kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi isilah renungan-renungan kita dengan kebaikan-kebaikan. Ya, apa tadi bersungguh-sungguh. Pesan bagi setiap mukmin menggunakan waktu hidup qabla sebelum kedatangan maut dengan tiba-tiba. Ini dia, thank you pula ini ya. Ya terima kasih sobat sekalian ya, semoga bermanfaat apa yang kita bahas kali ini ya. Nah ini dia, wah keren ya. Tapi mohon maaf ini sobat sekalian ya, kameranya kurang bagus. Tidak apa-apa ya, ini kita rekaman, jangan lihat ininya begitu ya. Yang penting alhamdulillah suara saya masih terdengar dan Anda bisa melihat sajian tadi, dan kalau ada hikmah manfaat dari materi tadi itu yang diambil begitu ya. Jadi masalah ini insya Allah nanti suatu saat kita perbaiki dengan baik, dengan yang lebih baik tampilan. Saya kira begitu sobat sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga kita bisa mengambil inti daripada apa yang saya sampaikan tadi ya. Kita sama-sama berdoa semoga semuanya selalu sehat dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.